Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video yang kedua untuk edisi FreeCAD. Pada video yang pertama kemarin, teman-teman telah belajar tentang mulai download sampai di navigasi. Nah, untuk yang kali ini kita akan langsung saja masuk kepada penggunaan FreeCAD. Penggunaan FreeCAD itu sebenarnya mencakup banyak sekali penggunaan. Akan tetapi tema kita kali ini adalah 3D design. Jadi kita akan mendahulukan tempat kerja atau meja kerja yang berhubungan dengan desain 3 dimensi. Nah, ini kita ada yang harus kita dahulukan adalah menggunakan ini meja kerja part desain dan sketch, karena kita akan membuat 3 dimensi dengan sketch, atau ketika kita menggunakan part desain secara otomatis di dalamnya akan ada menu sketch. Kenapa saya tidak membahas yang lainnya? Yang lainnya pasti akan kita bahas sesuai dengan perkembangan kita menguasai FreeCAD. Akan tetapi tema kita kali ini membuat kita harus mendahulukan tentang desain 3 dimensi. Jadi begitu ya alasannya, teman-teman. Jadi mengerti ya. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk ke part desain dengan kita klik bagian part desain ini. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan kita berkenalan dengan menu atau tool yang ada di dalam part desain. Jadi di sini ada alat untuk membuat 3 dimensi ya. Di sini ada untuk view. Jadi untuk melihat ini isometrik, ini dari depan, dari atas, dari samping, kanan, samping, kiri, atas, bawah. Ya. Nah, dari sini selanjutnya kita bisa untuk mengatur tempat-tempat ini, semuanya bisa kita atur-atur seperti keinginan kita dengan cara mengambil di bagian yang terlihat ada titik-titik. Ini juga bisa di sini. Semua bisa kita pindah-pindah sesuai keinginan kita. Seperti ini ya. Oke. Ya. Seharusnya kita bisa menambah juga seperti di software-software lain, menambah menu-menu yang kita inginkan. Nanti kita tambah pelan-pelan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nanti kita akan membuat part mulai yang sederhana, menggunakan alat-alat tertentu, kita tambah sedikit-sedikit begitu penggunaan alatnya. Metodenya seperti itu. Jadi kita benar-benar bisa menancap dan tidak akan lupa lagi. Kalau kita bermain teori langsung banyak, kita nanti pakainya lupa. Jadi kita bisa klik di luar sini ya, di luar sini kita klik kanan. Nah, ini kita centang semua akan tampil hal-hal yang kita perlukan. Seperti ini adalah report untuk masalah error, nanti akan tampil di sini cerita-cerita error apa yang terjadi. Kalau kita klik, kalau kita tampilkan ada section view ada di sini. Nanti bisa teman-teman coba
klik di macam-macam ya. Kayak ini teman-teman bisa edit-edit di semua ini. Nanti teman-teman bisa lihat keyboard, penggunaan keyboard maksudnya. Jadi tidak menggunakan mouse. Kita semua pakai keyboard. Ini nanti kita bahas di pengetahuan lanjut. Sekarang kita masuk sini saja. Nah, untuk menggambar di part design untuk membuat benda kerja, secara otomatis kita menggunakan uh, sketch. Nah, ini kita mulai dengan sketch. Jadi seperti tadi di awal saya jelaskan bahwa ketika kita memakai part design, kita akan langsung otomatis mempunyai tool sketch di sini. Jadi langsung saja kita bisa di sini atau kita bisa di sini. Nah, seperti ini. Ketika kita klik sketch, kita akan dihadapkan pada face atau permukaan layar seperti ini. Ini maksudnya adalah kita akan menggambar melalui sudut pandang mana, ya. Jadi ketika kita pilih yang ini, kita arahkan di sini, kita klik, maka kita akan menggambar dari pandangan depan. XZ ini baseplane-nya. Kalau XY ini kita akan menggambar dari pandangan atas. Jadi yang kita lihat itu dari atas. Begitu juga dan seterusnya. Ini sama dari kanan dan kiri nanti kita menggambarnya. Jadi ini sudut pandang kita aja. Kita mau memakai sudut pandang di sebelah mana. Oke, dan selanjutnya kita langsung saja ke, kita biasanya menggunakan ini Y. Pilih di Y ya. Atau tadi bisa teman-teman bisa pilih di kita ulang lagi. Kita pilih di sininya bisa. Tadi saya pencet di sini ya. Jadi sekarang kita bisa pilih di sini. Sama saja kita oke. Nah, sama seperti tadi. Jadi di sini kadang-kadang banyak jalan ya, jadi banyak alat-alat yang digunakan. Nah, setelah itu kita akan berkenalan dengan alat-alat tool-tool yang ada di atas ini sebagai dasar-dasar kita membuat gambar. Jadi kita lihat ini kita taruh saja di sini kursor ini, tidak perlu diklik untuk melihat keterangannya. Dia akan mengeluarkan create a point in the sketch. Jadi kita akan membuat titik yang mungkin kita gunakan untuk acuan atau untuk apa gitu ya. Selanjutnya kita geser satu persatu, nanti di buku akan ada juga, bisa dilihat di modulnya. Modulnya ada, kita taruh juga di sini ada keterangan create line in the sketch. Jadi untuk membuat garis, yang ini membuat arcs, membuat sudut ya, atau lingkaran yang tidak penuh. Ini kita klik di bagian
hmm, apa panah panah bawah. Ini akan ada pilihan membuatnya seperti ini atau pakai 3 titik seperti ini. Kita praktek saja nanti ya, seperti ini. Nah, jadi kita praktek saja untuk titik ini. Jadi kita coba pakai titik ini, kita taruh di sini. Nah, jadi ya cuman seperti ini saja. Nah, oke. Di sini kita akan dapat model sekat seperti ini. Nah, ketika sudah selesai kita close. Nah, kalau kita mau edit lagi, kita tinggal klik di sekatnya sini. Klik kanan bisa, edit sekat. Atau langsung kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Bisa. Ya. Oke. Yang selanjutnya kita akan eh, melanjutkan ke line ya. Ini line. Jadi ketika ditaruh di sini, di setiap apa namanya tools ini kita taruh tools saja, ditaruh saja, tidak usah diklik itu sudah keluar. Untuk menghafalkan bisa dengan cara itu ya. Jadi dilihat di toolnya. Oke, len caranya adalah klik kiri di tools, lalu klik kiri lagi di layar gambar atau meja kerja, meja gambar. Klik kiri. Nah, ditarik sesuka hati. Jadi tidak perlu memikirkan nilai ataupun kelurusan, nanti akan bisa diluruskan di belakang. Jadi untuk 3D ini semua diatur di belakang ketika bentuk sudah jadi. Oke, diklik kiri lagi di tempatnya. Seperti itu ya. Dan untuk mengakhirinya, klik kanan atau escape. Ya, bisa diulang lagi. Klik kiri lagi, klik kiri, selesai. Klik kanan atau escape. Selanjutnya ke art atau membuat busur. Khusus di art ini, kita disediakan ada 2 pilihan. Yang pertama, ini adalah untuk memulai dan mengakhiri. Memulai berdasarkan sumbu tengah, diakhiri di klik busur kedua. Jadi praktek saja langsung diklik di toolsnya. Setelah itu klik di sembarang tempat. Nah, ini kita menentukan besarannya. Besarannya pun juga di sini nggak perlu diatur menggunakan angka dahulu, langsung diklik gini saja, klik kiri ya. Jadi klik ke pusat, habis itu ditarik, klik kiri. Setelah klik dilepas ya. Jadi nggak diklik terus ditahan gitu enggak. Jadi dilepas. Hanya kursor yang digeser-geser. Ini kita bikin, klik kiri lagi, selesai. Di udah ya. Klik kanan atau escape. Rata-rata menyelesaikan proses dengan klik kanan dan atau escape. Untuk yang kedua ini kita menggunakan 3 titik.
Kita coba di sini, klik kiri lagi. Nah, nah, kalau ada muncul notifikasi seperti itu langsung di close saja enggak apa-apa. Nah, lalu diklik lagi. Jadi seperti ini. Bentuknya sembarang dulu. Jadi di 3D ini 3D software ini pengaturan di belakang, ya. Karena apa? Semua ini masih bisa diedit-edit, masih bisa dipindah-pindah. Tempatnya masih bisa dipindah-pindah, besar kecilnya bisa, karena ini garis mengambang, jadi tidak tetap, ya. Sama, busur dan lain-lain sama. Dipindah-pindah masih bisa semua. Jadi tidak perlu atau abaikan dulu ukuran. Oke, selanjutnya kita menuju ke circle. Circle ini di sini juga ada dua. Yang pertama mengacu kepada sumbu atau nanti jari-jari jadinya ya. Seperti ini, klik kiri lagi di tools, habis itu diklik di tempat kerja, layar kerja, klik kiri juga tadi itu. Lalu kita klik sarannya. Masih sama, tidak perlu memikirkan ukuran. Ya, klik kanan atau escape. Yang selanjutnya kita mencoba pakai yang rim point. Artinya adalah kita klik di sini di tengah dan ini beda, jadi bisa dipindah-pindah kayak gini. Jadi poinnya tidak tetap. Kalau klik kiri, nah, klik kiri lagi. Jadi 3 poin. Ya, silakan sambil dipraktekkan. Jadi teman-teman harus menghadap bracketnya kalau bisa. Jadi jangan dihafalkan dulu baru dicoba nanti jangan. Karena nanti akan lupa. Ya, klik kanan atau escape. Nah, ini untuk yang ini sebenarnya adalah elif. Jadi konik ini adalah elif. Jadi bisa dilihat ini banyak pilihan. Akan tetapi kita akan menggunakan hanya tiga pilihan saja. Oke, langsung saja kita coba ya. Kita klik saja di sini. Nah, ini akan berganti seperti ini. Jadi klik kiri, geser-geser. Ini menentukan lebarnya mau seberapa, panjangnya atau lebarnya, terserah cara mempersepsikannya. Nah, setelah diklik kiri, ini selesai segini. Lalu kita mengukur ke atas ke bawahnya. Tidak mengukur ya, menentukan. Tetap ukuran belakangan. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Jadi ini berdasarkan center point. Oke, klik kanan escape, klik kanan atau escape, bukan klik kanan dan escape ya. Selanjutnya kita pakai yang berdasarkan tepi, garis tepi. Nah, ini sama kita klik kiri lagi di tempat kerja. Nah, ini kita pakai diameter maksudnya kalau misalkan circle gitu. Tidak pakai jari-jari. Sama, kita klik di sini juga, kita tentukan juga atas bawahnya. Jadinya sama saja bisa dipilih teman-teman mau pakai yang mana, terserah.
Itu adalah cara bermacam-macam. Jadi nanti tinggal teman-teman pakai yang mana enaknya, bisa disesuaikan dengan yang dirasa enak ya. Selanjutnya ini adalah pembuatan busur, tapi busurnya bukan busur lingkaran seperti ini, bukan circle, busurnya busur elit. Klik kiri di tools, klik kiri di tempat kerja, klik satu, klik dua, itu menentukan mulainya busur di mana. Nah, nanti ini klik untuk menentukan akhirnya. Ini klik kiri semua ya, jadi klik kiri semua. Klik kanan atau escape. Selanjutnya menuju ke ini. Di spline ini adalah garis berkelok-kelok. Bergaris garis berkelok-kelok yang melengkung atau radius. Kalau sebelahnya ini garis berkelok-kelok yang lurus. Nah, di sini ada dua macam. Untuk yang pertama, kita bisa mengakhiri di sembarang tempat. Klik kiri, kita coba saja langsung. Klik kiri lagi. Oh, belum ya. Nah, ini. Kalau belum tidak keluar tandanya ya. Kalau tidak keluar tanda aktifnya. Kalau sudah ini ada tanda aktifnya di kursor. Klik kiri, kita arahkan sesuai keinginan. Ini bentuknya pada awalnya memang seperti lurus tidak radius. Tapi ketika nanti di selesai ya, ini klik kiri semua. Dan untuk menyelesaikannya, klik kanan. Nah, untuk menyelesaikannya, klik kanan. Nah, ini berganti menjadi radius, bukan lurus-lurus seperti pada awalnya gini. Ini yang display yang pertama. Klik kanan atau escape. Selanjutnya kita coba yang periodic display back control point. Ini maksudnya untuk mengakhiri di tempat semula, jadi dibawa kemanapun kursornya, kliknya di manapun, nanti dia ketika berakhir dia akan menuju ke tempatnya awal. Jadi eh, garis tertutup. Oke, klik kiri, praktekkan langsung. Teman-teman juga praktekkan langsung ya. Nah, ini ya. Nah, ini saya mau berakhir di sini. Saya klik kanan. Nah, ini jadinya dia yang selanjutnya akan menuju ke tempat asalnya secara otomatis. Jadi tidak kita arahkan, dia akan menuju sendiri. Ya, jadi saya ulang, klik kiri lagi, klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kanan. Nah, ini jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita menuju ke yang polyline. Nah, polyline ini adalah garis yang maksudnya untuk digunakan sebagai garis yang tidak berhenti-berhenti kalau malas membuat line dengan cara satu-satu. Kalau ini kan misalkan pakai bikin begini, habis itu mau bikin lagi, kita mulai dari sini lagi, kita klik di sini. Kalau mau bikin yang kayak gini misalkan. Nah, ini agak membosankan atau apa ya, agak malas. Nah, kita pakai yang eh, polyline.
Nah, di polyline ini kita langsung bisa klik sini, klik kiri ya, klik kiri lagi, klik kiri lagi, klik kiri lagi, dan klik kiri lagi berakhir. Jadi secara langsung ya, ini. Kalau misalkan nggak mau yang tertutup atau yang mau yang maksudnya nggak kembali lagi ke asalnya, setelah selesai kita klik kanan. Seperti membuat display ini tadi. Oke, terlalu cepat enggak ya? Mestinya enggak ya. Nanti bisa diulang-ulang videonya. Bisa dipotong-potong. Maksudnya bisa dihentikan, dipraktekkan, dihentikan, dipraktekkan seperti itu. Selanjutnya menuju ke rectangle. Nah, rectangle kita disediakan 3 alat. Jadi pada rectangle ini ada yang mulainya dari pojok ke pojok, ada yang dari tengah, ada yang sudutnya pada rectangle itu diperbutkan. Jadi tidak membentuk sudut segi empat. Jadi membentuk seperti bulatan. Oke, saya praktekkan saja langsung. Jadi kita buat rectangle yang pertama, klik kiri lagi. Nah, kita geser kemana saja. Boleh, klik kiri lagi. Klik kanan atau escape. Ya. Selanjutnya untuk rectangle atau centered rectangle. Nah, ini dari tengah sesuai namanya. Oke, kita klik kiri lagi. Klik kiri di tool selalu begitu ya. Pada awalnya memulai. Klik kiri. Nah, ini kan dari tengah. Kita geser dia melebar ke segala arah. Beda ya dari tadi. Yang pertama, klik kiri lagi. Klik kanan escape atau escape. Nah, terus yang ketiga, klik kiri lagi, kita tarik, klik kiri lagi, klik kanan escape. Ini nanti bisa disetting-setting, jadi tidak perlu khawatir ya. Masih bisa dirubah-rubah. Ini adalah benda kerja mengambang, bukan pasti. Nanti kita pastikan, kita matikan, kita fixkan pada saat sudah selesai menggambar. Sebelum kita membuat art atau penebalan atau 3 dimensinya. Oke, selanjutnya ada di ini, poligon. Nah, untuk poligon, ini kita disediakan banyak sekali. Akan tetapi ini semua hanya menunjukkan jumlahnya saja. Jadi jumlah seginya. Kalau kita pakai poligonnya ini ya kita jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi klik kiri di tools, klik kiri di benda kerja, seret tanpa klik, seret biasa kursor tidak ditekan, baru diklik kiri lagi. Ya. Selanjutnya kita coba juga yang lain, triangle. Ini ada berarti ada 3. Begini. Sama yang lain juga ini 4. Yang ini 5.
seterusnya. Heksagon, heptagon, oktagon. Nah, yang terakhir ini adalah kita diberi leluasa untuk memberikan jumlah sendiri. Jadi kita coba ini klik. Nah, ini kita akan diberikan kotak untuk mengisi jumlahnya. Misalkan kita isi 10 atau berapa ya? 10 ya. 10 saja. Kita oke. Nah, ini kita bikin seperti biasanya tadi. Setelah itu, nah ini jumlahnya 10. Seperti itu ya. Oke. Klik kanan atau escape. Dan untuk yang terakhir kita di slot. Untuk slotnya kita klik kiri di sini, klik kiri di tempat kerja, klik kiri di mana yang diinginkan ya. Bentuknya mintanya seperti apa. Oke, klik kiri lagi, klik kanan. Ini juga sama, besar kecilnya masih bisa dirubah-rubah. Jarak panjang pendeknya bisa dirubah-rubah. Ya, sampai di sini saya berharap teman-teman bisa paham semua. Dan untuk alat gambar ini sudah selesai. Jadi silahkan dipelajari dulu di rumah, eh, device teman-teman masing-masing. Nanti kita selanjutnya akan menggunakan alat yang sebelah sini. Jadi alat yang bukan untuk menggambar tapi untuk memodifikasi. Sini. Ya. Oke, dari saya sekian. Jangan lupa di-share ya teman-teman, dibantu saya untuk mengenalkan pada teman-teman yang lain atau sahabat-sahabat pelajar barangkali. Komen kalau teman-teman ada pertanyaan dan subscribe kalau teman-teman masih ingin mempelajari selanjutnya. Karena saya akan selalu update untuk FreeCAD ini. Ini akan lama karena kita banyak sekali yang harus kita pelajari. Akan tetapi nanti di part desain ini teman-teman sudah cukup bisa untuk membuat 3 dimensi. Yang lain hanya untuk memodifikasi, untuk eh, membuat cam untuk simulasi dan G-code mengatur CNC di mesin CNC. Jadi yang desain khusus desainnya awal adalah di part desain. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.